losing time, I'm fading fast. Bos Ducati terdiam kaku. Marc Marquez ngamuk di balapan utama MotoGP Misano. Start P4 langsung obrak-abrik sirkuit kandang Abah Rossi. Sirkuit Misano, San Marino, selalu punya cerita. Bagi pecinta MotoGP, lintasan ini adalah panggung penuh drama, penuh emosi, dan seringkali menjadi titik balik dalam perjalanan musim balap. Tahun 2025 pun tak berbeda. Justru, kali ini Misano menjadi saksi salah satu episode paling gila dalam karir Marc Marquez. Sebuah kisah yang dimulai dengan luka, disertai kontroversi panas, lalu ditutup dengan kebangkitan luar biasa. Semua terjadi dalam 2 hari. Sprint race yang penuh kekecewaan dan hujatan, lalu balapan utama yang berakhir dengan kemenangan menggelegar. Sabtu sore, sprint race MotoGP Misano berjalan dengan tensi tinggi sejak awal. Start dari posisi keempat, Marquez tampil penuh agresivitas, seperti ingin membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar nama besar yang sudah lewat masa emas. Dengan Ducati Desmosedici GP25 yang terkenal buas, ia langsung menyerang pembalap di depannya, menyalip dengan gaya khas, pengereman keras, kontrol ban depan ekstrim, dan masuk tikungan dengan presisi yang membuat lawan terpaksa mengalah. Dalam hitungan lap, Marquez sudah berhasil merangsek ke posisi terdepan. Penonton Misano pun dibuat tegang melihat cara ia melibas satu persatu rivalnya. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, drama besar justru pecah saat Marquez mempertahankan posisinya di puncak. Di tikungan 15, ban depannya kehilangan grip. Dalam sekejap, sang juara dunia 8 kali itu terpelanting ke gravel. Sprint race yang seharusnya jadi panggung kebangkitan berubah menjadi bencana. Lebih menyakitkan lagi, sorakan tribun langsung menggema, bukan sorakan simpati, melainkan ejekan keras dari sebagian tifosi Italia yang memang belum sepenuhnya menerima Marquez sebagai bagian dari tim merah Ducati. Bahkan, sejumlah tifosi terlihat mengacungkan jari tengah ke arah Marquez saat Marquez terjatuh. Momen panas itu sontak memicu kontroversi besar. Bagi sebagian besar pengamat, reaksi tifosi pendukung Rossi itu dianggap sangat berlebihan. Minggu sore, atmosfer sirkuit Misano kembali membara. Ratusan ribu penonton memenuhi tribun, berharap melihat duel sengit antara nama-nama besar. Marco Bezzecchi sang pole sitter, Fabio Quartararo dengan performa impresifnya, Alex Marquez yang tampil konsisten, dan tentu saja Marc Marquez yang datang dengan amarah setelah kegagalan di sprint. Start dari posisi keempat, banyak yang memperkirakan Marquez akan bermain hati-hati, mengingat ia baru saja mengalami crash sehari sebelumnya. Tapi kenyataan berkata lain. Begitu lampu start padam, Marquez langsung meledak. Sejak tikungan pertama, agresivitasnya sudah terlihat. Ia tak memberi ruang sedikit pun untuk lawan-lawan di depannya. Dalam lap-lap awal, ia langsung melahap lawannya. Penonton yang kemarin mencemooh seakan terdiam, tidak menyangka Marquez kembali menampilkan determinasi sehebat itu. Quartararo hanya bisa menghela napas panjang. Sementara di paddock Ducati, wajah gigi dalinya terlihat tegang. Tak berhenti di situ, Marquez berhadapan dengan Marco Bezzecchi, sang pahlawan lokal. Duel ini menjadi titik puncak. Bezzecchi berusaha menutup semua celah, menggunakan racing line dengan sempurna. Tapi Marquez terlalu sabar untuk sekadar menyerang membabi buta. Lap demi lap ia menunggu, membaca pola lawannya, hingga akhirnya menemukan celah. Dalam sekejap, ia menusuk ke sisi dalam, dan langsung overtake Bezzecchi dengan manuver cantik. Penonton Misano terkejut. Banyak yang tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Marquez bukan hanya menyalip, ia menyalip dengan wibawa, seolah ingin menunjukkan bahwa inilah dirinya yang sebenarnya. Setelah meraih posisi terdepan, bukannya menurunkan tempo, Marquez justru makin kencang. Seperti ingin melampiaskan semua amarahnya, ia terus memperlebar jarak lap demi lap. Ducati Desmosedici GP25 tampak benar-benar menyatu dengannya. Marquez tidak hanya menjinakkan mesin Ducati, ia membuatnya menjadi senjata paling mematikan di lintasan. Di tribun paddock, ekspresi gigi dalinya, bos besar Ducati, berubah drastis. Jika kemarin ia sempat tampak muram karena crash Marquez di sprint race, kali ini ia terlihat beberapa kali mengusap wajahnya, seperti tak percaya dengan performa luar biasa yang baru saja ia saksikan. Selama bertahun-tahun, dalinya dikenal sebagai arsitek kesuksesan Ducati, orang yang membangun motor terkuat di grid. Namun, bahkan ia pun sampai mengaku kehilangan kata-kata setelah melihat cara Marquez menaklukkan Misano. Aku tak menyangka Marc begitu garang hari ini. Dia sempat jatuh di balapan pendek. Tapi hari ini dia seakan ingin membuktikan diri dan membungkam orang-orang yang menghinanya kemarin. Ini sungguh luar biasa. Dan aku hanya bisa terdiam takjub melihatnya, ucapnya lirih.
Hingga bendera finish berkibar, Marquez tak tersentuh. Gapnya terus melebar, membuat lawan-lawan hanya bisa bertarung untuk posisi kedua dan ketiga. Ketika akhirnya melintasi garis finish, Marquez mengangkat tangannya tinggi-tinggi, merayakan kemenangan penuh emosional. Dari ejekan di sprint race, kini ia memaksa seluruh tribun Misano untuk masuk goa, membuktikan bahwa dirinya masihlah salah satu gladiator terbesar di MotoGP. Dalam sesi wawancara setelah balapan, Marquez berbicara dengan nada penuh kepuasan. Start dari P4 bukan masalah. Saya hanya berpikir untuk menyerang, dan menyerang. Sprint race kemarin memang menyakitkan, apalagi dengan semua reaksi dari tribun. Tapi hari ini saya buktikan siapa yang sebenarnya. Ducati memberi saya motor yang luar biasa, jadi tugas saya adalah membalasnya dengan hasil terbaik. Saya tahu banyak yang meragukan saya, tapi saya suka membungkam keraguan itu dengan cara seperti ini. Kalimat ini diucapkan dengan senyum lebar, seolah menjadi sindiran halus untuk para tifosi yang kemarin mencemooh. Kemenangan Marquez di Misano jelas bukan kemenangan biasa. Ia tidak hanya meraih 25 poin, tetapi juga mengirim pesan keras ke seluruh paddock bahwa dirinya masih memiliki bara api yang sama seperti dulu, meski datang dengan sejarah panjang cedera. Dari crash yang menyakitkan di sprint race, hingga selebrasi penuh wibawa di race utama, Marquez membuktikan bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada tekanan, bahkan saat seluruh tribun seakan melawan dirinya. Bos Ducati murka, motor Marc Marquez benar-benar disabotase, crash janggal di tikungan 15. Balapan MotoGP di sirkuit Misano kali ini meninggalkan kisah dramatis yang akan lama diingat para penggemar. Semua sorotan tertuju pada Marc Marquez, pembalap asal Spanyol yang sudah 8 kali menjadi juara dunia. Namun kali ini harus menerima kenyataan pahit ketika dirinya terjatuh secara janggal di tikungan 15 pada lap ke-6. Insiden itu bukan hanya sekadar jatuh biasa yang umum terjadi dalam balapan, melainkan memunculkan tanda tanya besar yang membuat paddock MotoGP berguncang. Setelah kejadian, kabar mengenai sabotase terhadap motor Marquez mencuat semakin keras. Situasi ini diperparah dengan munculnya kabar bahwa bos Ducati murka besar, karena menilai kejadian tersebut bukan sekadar insiden teknis biasa, melainkan sesuatu yang mengandung kejanggalan. Sejak awal, jalannya balapan di Misano sudah penuh ketegangan. Marc Marquez memulai lomba dari posisi keempat di grid. Start dari barisan kedua memang tidak selalu mudah, apalagi dengan para pembalap top lain yang memiliki motor cepat di lintasan lurus. Namun, begitu lampu start padam, Marquez menunjukkan refleks dan kecepatan yang luar biasa. Ia langsung melesat, memanfaatkan celah di antara lawan-lawannya, dan hanya dalam beberapa detik berhasil merangsek ke posisi kedua tepat sebelum memasuki tikungan pertama. Sorakan penonton membahana di tribun, karena aksi agresif ini mengingatkan kembali pada gaya khas Marquez di masa-masa keemasannya. Gerakannya penuh keyakinan, menyalip dengan perhitungan matang, dan mempertontonkan keahliannya dalam membaca situasi di awal lomba. Dari titik ini, banyak yang mulai yakin bahwa Marquez bisa memberikan kejutan besar di Misano. Lap demi lap, Marquez tetap mempertahankan konsistensinya. Ia membuntuti pembalap di depannya dengan sabar, menjaga jarak, tetapi sekaligus memberikan tekanan psikologis. Di awal lap ke-6, momentum itu tiba. Marco Bezzecchi yang saat itu berada di depannya menjadi target empuk. Dengan manuver cepat nan presisi, Marquez menyalip Bezzecchi dan menegaskan posisinya di barisan depan. Gerakan itu seolah menjadi bukti bahwa dirinya masih memiliki insting tajam, meski banyak orang sempat meragukan kemampuannya setelah serangkaian cedera parah di masa lalu. Penonton pun kembali bersorak, dan komentator televisi ramai memuji keberaniannya. Pada momen itu, dunia menyaksikan bahwa Marquez masih merupakan ancaman serius di lintasan, seorang pembalap yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, hanya satu lap berselang, petaka datang. Memasuki lap ke-6, tepat di tikungan 15, kamera menangkap momen yang membingungkan. Motor Marquez tiba-tiba kehilangan kendali, meskipun kecepatan dan sudut menikungnya masih berada dalam batas normal. Tidak ada tanda-tanda pengereman berlebihan, tidak ada kontak dengan pembalap lain, bahkan lintasan pun dalam kondisi kering sempurna tanpa adanya minyak atau kerikil yang bisa membuat ban tergelincir. Namun, secara mendadak motor tersebut seolah mati grip, membuat Marquez terhempas keluar lintasan dan berakhir di gravel. Seketika suasana hening, lalu bergemuruh dengan berbagai spekulasi. Kejanggalan itu semakin diperkuat oleh fakta yang terungkap kemudian. Sejak sesi latihan bebas pertama, FP1, Marquez sebenarnya sudah merasakan sesuatu yang tidak beres dengan motornya.
Dalam wawancara singkat, ia mengaku bahwa stup motornya terasa janggal, berbeda dari biasanya, meski data di komputer menunjukkan semuanya normal. Ia mengatakan, "Faktanya, sejak di FP1 aku kesulitan. Aku melawan motorku sendiri. Datang dari GP Catalunya, aku rasa aku bukan satu-satunya. Tapi sensasinya sangat kaku dengan motor dan bergetar di mana-mana," ungkap Marquez dikutip dari Crash. Kata-kata ini menjadi penting, karena menegaskan bahwa masalah sudah ada sejak awal pekan balapan. Dan insiden crash di tikungan 15 bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Kecurigaan pun mulai merebak. Apakah mungkin motor Marquez disabotase? Dugaan ini muncul karena anomali teknis terlalu mencolok. Para analis teknis mencoba membedah data, dan sebagian dari mereka menyebut adanya ketidakselarasan antara input pengendalian dengan respon motor di tikungan tersebut. Fenomena itu sulit dijelaskan hanya dengan alasan ban kehilangan cengkeraman atau kesalahan pembalap. Situasi menjadi semakin panas ketika kabar muncul bahwa bos Ducati marah besar setelah insiden ini. Menurut beberapa sumber internal, kemarahan itu bukan hanya karena kehilangan peluang podium, tetapi lebih karena adanya perasaan bahwa Marquez sengaja digagalkan. Ducati diketahui tengah menyiapkan strategi besar untuk masa depan bersama Marquez, dan crash aneh di Misano dianggap bisa merusak rencana besar itu. Seorang sumber bahkan mengatakan, Gigi sangat marah. Ini bukan sekadar crash biasa. Ducati merasa ada tangan-tangan kotor yang ingin menggagalkan rencana besar mereka dengan Marquez. Pernyataan ini tentu saja menggemparkan Paddock, karena jarang sekali pihak manajemen tim besar mengeluarkan pernyataan keras semacam itu. Tekanan publik dan kemarahan Ducati membuat isu ini dipastikan tidak akan berhenti begitu saja. Investigasi internal kabarnya segera dilakukan, meski pihak resmi dari Dorna maupun FIM masih bungkam dan belum memberikan keterangan. Bayangkan, seorang bintang besar seperti Marc Marquez, yang saat itu sedang menunjukkan performa impresif, tiba-tiba dihentikan dengan cara yang janggal. Jika terbukti, kasus ini bisa merusak kredibilitas MotoGP sebagai ajang balap paling bergengsi di dunia. Pertanyaan yang kini menggantung di udara adalah, siapa yang mungkin memiliki kepentingan untuk menjegal Marquez? Apakah rival tim lain yang merasa terancam dengan kehadirannya di Ducati? Apakah ada permainan politik internal di balik layar? Atau justru ada faktor teknis tersembunyi yang hingga kini belum bisa diungkapkan? Semua kemungkinan terbuka, dan publik menanti jawaban. Yang jelas, satu hal pasti, bos Ducati murka. Publik merasa dibohongi jika kebenaran tidak segera terungkap, dan Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini bukan karena kemenangannya, melainkan karena tragedi yang membawanya keluar lintasan dengan cara yang penuh misteri. Rossi cemas dan ketakutan. Marc Marquez beri tanda akan rebut pole position dari tangan para rider Italia. Valentino Rossi kembali menjadi sorotan ketika sirkuit Misano, yang secara emosional dianggap sebagai kandang Rossi, menjadi tuan rumah seri MotoGP San Marino 2025. Kehadiran Valentino Rossi dan publik Italia, serta deretan murid binaannya di VR46 Academy membuat atmosfer Misano selalu ramai. Namun, di tengah nuansa kebanggaan itu, muncul satu bayangan besar yang mengusik ketenangan, performa luar biasa Marc Marquez. Rival lamanya itu tampil begitu buas di sesi praktik, mencatatkan waktu nyaris menyentuh lap record, dan kini sangat berpotensi merebut pole position tepat di hadapan Rossi, para muridnya, dan publik Italia. Sejak sesi latihan resmi dimulai, aura persaingan langsung memanas. Para rider Italia seperti Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli sudah mengerahkan kemampuan terbaik mereka, mencoba menunjukkan dominasi di depan publik sendiri. Namun, kenyataan di lintasan menunjukkan sesuatu yang lain. Marquez, yang kini semakin menyatu dengan motor barunya, justru menjadi pusat perhatian. Dengan catatan waktu 1 menit 30,480 detik, ia bukan hanya yang tercepat pada sesi tersebut, tetapi juga mendekati rekor lap tercepat yang pernah tercatat di sirkuit Misano. Torehan itu membuat publik Italia terdiam sejenak sebelum akhirnya bereaksi dengan campuran kagum dan geram. Sorakan yang terdengar di tribun mencerminkan emosi publik. Ada yang kagum pada kehebatan Marquez, tetapi lebih banyak yang merasa cemas dan tidak rela jika sang musuh lama Rossi kembali berjaya di kandang mereka. Bagi Rossi, situasi ini jelas tidak mudah. Sebagai sosok yang memiliki ikatan emosional dengan Misano, ia tentu ingin melihat para muridnya berjaya di depan fans sendiri. Namun, performa impresif Marquez membuatnya tampak gelisah. Rossi terlihat beberapa kali berbicara serius dengan tim VR46 di Paddock, memberikan arahan kepada Di Gia dan Morbidelli, sembari sesekali memperlihatkan raut wajah yang penuh kecemasan. Ia sadar benar
bahwa jika Marquez berhasil mengamankan pole position di kualifikasi, maka itu akan menjadi pukulan telak, bukan hanya bagi para rider Italia, tetapi juga bagi reputasi VR46 Academy yang selama ini ia bangun dengan penuh dedikasi. Murid-murid Rossi sejatinya tampil cukup baik. Marco Bezzecchi sempat menjadi salah satu pembalap tercepat di sesi awal, sementara Franco Morbidelli juga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan catatan waktu konsisten. Namun, tekanan mental melawan Marquez di kandang sendiri bukan perkara mudah. Ekspektasi publik Italia yang sangat besar seringkali berubah menjadi beban, dan kini mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa lawan yang harus dikalahkan adalah Marc Marquez, sosok yang telah lama menjadi bayangan kelam dalam karir Rossi. Rossi sendiri dalam wawancara singkat sempat menyampaikan perasaannya. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa Misano adalah rumah bagi para pembalap Italia, dan bahwa murid-muridnya sudah bekerja keras untuk tampil kompetitif. Namun, ia juga tidak menutup mata bahwa kecepatan Marquez sangat mengkhawatirkan. Di sini, para penggemar selalu menaruh harapan besar pada pembalap Italia. Tapi dengan catatan waktu seperti itu, dia jelas mengancam segalanya, ujarnya singkat. Kalimat sederhana itu sudah cukup menggambarkan kegelisahan yang ia rasakan. Rossi bukan hanya berbicara sebagai mantan pembalap, tetapi juga sebagai mentor yang ingin melihat murid-muridnya bersinar. Situasi ini menciptakan duel emosional yang unik, Italia melawan Marquez. Publik tahu, rivalitas keduanya memang sudah berakar dalam sejak peristiwa kontroversial di Sepang 2015 yang masih membekas hingga kini. Setiap kali Marquez tampil dominan di hadapan fans Rossi, suasana seolah kembali panas. Kali ini, ketika Marquez menunjukkan potensi besar merebut pole position, atmosfer itu semakin intens. Di tribun, banyak spanduk VR46 yang dikibarkan dengan penuh semangat, seolah menjadi simbol perlawanan moral terhadap dominasi Marquez. Namun, di sisi lain, ada pula penggemar netral yang tak bisa menutupi kekaguman atas kecepatan rider Spanyol itu. Dari perspektif teknis, ancaman Marquez sangat nyata. Catatan waktunya yang nyaris menyentuh rekor lap menunjukkan betapa konsistennya ia menguasai lintasan. Motor Ducati yang ia kendarai tampak semakin jinak di tangannya. Agresivitas khas Marquez berpadu dengan kemampuan menjaga ritme sepanjang lap, membuatnya seperti predator yang siap memangsa siapa saja. Jika kondisi lintasan tetap mendukung di sesi kualifikasi, hampir mustahil ia tidak mengamankan pole position. Para rival, termasuk Bezzecchi, Morbidelli, hingga Francesco Bagnaia sekalipun, harus menemukan strategi baru jika ingin menahan laju Marquez. Tekanan tidak hanya dirasakan oleh murid-murid Rossi, tetapi juga oleh publik Italia. Misano selalu menjadi pesta besar bagi mereka, ajang untuk menunjukkan kebanggaan nasional dan kecintaan pada Rossi. Namun, ketika Marquez kembali menjadi pusat perhatian, kebanggaan itu seakan tercabik. Sorakan cemooh yang kadang diarahkan kepada Marquez menjadi bukti nyata betapa emosionalnya hubungan antara publik Italia dengan sang rival lama Rossi. Mereka sadar, jika Marquez berhasil meraih pole position di Misano, itu akan menjadi luka baru, menambah panjang daftar ironi dalam sejarah rivalitas Rossi-Marquez. Bagi Rossi pribadi, kualifikasi nanti akan menjadi malam panjang. Ia harus menyeimbangkan perannya sebagai mentor yang menenangkan murid-muridnya, sekaligus menanggung kegelisahan sebagai legenda yang tidak ingin melihat rival lamanya kembali merajai panggung utama di kandang sendiri. Kemenangan Marquez di sesi praktik sudah cukup membuat atmosfer memanas, dan pole position di kualifikasi hanya akan semakin memperparah situasi. Namun, cerita ini juga memperlihatkan satu hal penting, bahwa rivalitas sejati dalam olahraga tidak pernah benar-benar mati. Meski Rossi sudah pensiun, bayangan Marquez tetap menghantui. Setiap kali nama Marquez muncul pada papan teratas di Misano, semua itu kembali hadir dengan cara yang sangat nyata. MotoGP Misano kembali hadirkan drama kecerdasan. Bos Ducati beberkan strategi Marc Marquez. Gelaran MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano Marco Simoncelli kembali menjadi panggung penuh drama, kecerdasan, dan strategi dari para pembalap papan atas. Sirkuit ini tidak hanya dianggap sebagai rumah besar bagi Ducati, pabrikan yang berbasis di Bologna, Italia, tetapi juga menjadi tempat istimewa bagi Marc Marquez, salah satu nama paling bersejarah dalam dunia MotoGP. Menjelang akhir pekan balapan kali ini, sorotan publik tertuju pada hasil sesi latihan bebas pertama, FP1, yang menampilkan kejutan. Marc Marquez hanya menempati posisi kelima tercepat, jauh dari ekspektasi publik yang menganggapnya sebagai kandidat terkuat saat ini. Namun, yang menarik bukan sekadar hasil di atas kertas, melainkan narasi yang berkembang di paddock.
Sejumlah spekulasi liar bermunculan bahwa Marquez sengaja menyembunyikan kecepatannya di FP1 sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Bahkan, bos Ducati membocorkan bahwa sang juara dunia 8 kali itu memang sedang memainkan taktik jenius dan sulit ditebak, menambah panas atmosfer di Misano. Sesi latihan bebas pertama, FP1, San Marino GP 2025 yang digelar pada Jumat siang menyuguhkan kejutan. Franco Morbidelli, yang musim ini tampil dengan penuh motivasi, berhasil mencatatkan waktu tercepat dan menduduki posisi puncak. Fabio Quartararo, kompatriotnya dari Prancis, menyusul di posisi kedua. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio yang mengendarai motor Ducati GP25 berada di urutan ketiga. Di belakang trio terdepan tersebut, Alex Marquez tampil cukup solid dengan finish di posisi keempat. Sementara sang kakak, Marc Marquez, hanya mampu menempati posisi kelima. Catatan waktu Marquez di FP1 memang tidak buruk, tetapi cukup mengejutkan mengingat reputasinya di Misano yang selama ini sangat gemilang. Dari sisi statistik, Misano dikenal sebagai salah satu trek favorit Marquez, tempat di mana ia pernah mendulang kemenangan penting pada puncak kejayaannya bersama Honda. Kini bersama Ducati, publik menaruh ekspektasi tinggi bahwa ia mampu kembali mendominasi. Tidak bisa dipungkiri, Misano adalah sirkuit dengan makna emosional besar bagi Ducati. Dengan jarak yang relatif dekat dari Bologna, Misano disebut sebagai seri kandang bagi pabrikan merah tersebut. Setiap tahunnya, ribuan tifosi hadir memenuhi tribun dengan semangat luar biasa, membawa bendera merah Ducati yang berkibar sepanjang akhir pekan. Tekanan sekaligus motivasi besar hadir bagi seluruh pembalap Ducati, termasuk Marquez yang kini menjadi bagian dari keluarga besar tersebut. Bagi Marc Marquez, Misano adalah lintasan yang menyimpan banyak kenangan manis. Ia tercatat sebagai salah satu pemenang terbanyak di sirkuit ini dalam era modern MotoGP. Agresivitas, kecerdasan membaca balapan, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi lintasan menjadikan Misano sebagai arena yang seringkali dikuasai Marquez. Tidak heran, banyak pengamat yang langsung menyoroti hasil FP1 yang hanya menempatkannya di urutan kelima. Disinilah drama Misano semakin menarik. Setelah FP1 berakhir, sejumlah kabar mencuat bahwa posisi kelima Marquez bukanlah gambaran nyata dari performanya. Para pengamat menilai bahwa ini hanyalah bagian dari strategi untuk tidak memperlihatkan kecepatan sesungguhnya sejak awal. Bahkan, Gigi Dalinya, sang general manager Ducati Corse, mengatakan bahwa Marquez memang sedang memainkan permainan pikiran, mind game, terhadap lawan-lawannya. Marquez memang punya reputasi panjang sebagai pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga sangat cerdas. Dalam banyak kesempatan, ia kerap menunjukkan gaya balap yang lebih mengandalkan otak daripada sekadar gaspol. Dari cara membaca ritme balapan, mengatur ban, hingga memanfaatkan celah kecil lawan, Marquez terbukti berulang kali memenangkan duel dengan strategi yang tidak mudah ditebak. Bahkan ketika fisiknya sempat diganggu cedera panjang beberapa musim lalu, Marquez tetap menunjukkan bahwa kecerdasan balapnya adalah aset yang membuatnya tetap relevan. Jika dilihat dari kacamata pabrikan, Ducati sebenarnya punya prioritas lain yang lebih konkret, memastikan semua pembalapnya tampil kompetitif di rumah sendiri. Dengan basis fan yang begitu masif di Italia, Ducati tidak boleh tampil mengecewakan. Oleh karena itu, fokus utama mereka adalah menjaga konsistensi performa motor di seluruh sesi, dari latihan hingga balapan. Davide Tardozzi mengatakan, Marc Marquez memang menjadi salah satu wajah besar Ducati saat ini, tetapi bukan satu-satunya. Bagnaia, Fabio Di Gia, hingga Alex Marquez juga menjadi tulang punggung Ducati. Maka, terlepas dari strategi pribadi Marquez, Davide Tardozzi mengatakan bahwa Ducati tentu lebih mengutamakan strategi kolektif tim demi hasil maksimal di Misano. Kabar strategi Marquez langsung memantik diskusi hangat di media sosial. Banyak penggemar yang meyakini bahwa Marquez memang sengaja menahan diri, sementara sebagian lain menilai bahwa FP1 hanyalah pemanasan, dan hasil di sesi latihan awal tidak bisa dijadikan tolok ukur utama. Jika menilik sejarah dan karakter Marquez, ada alasan kuat untuk percaya bahwa ia masih akan menjadi faktor penentu di Misano. Posisi kelima di FP1 hanyalah awal, dan biasanya Marquez akan semakin menguat seiring berjalannya akhir pekan. Dengan kombinasi pengalaman, kecerdasan balap, serta dukungan penuh dari tim Ducati, peluang Marquez untuk memenangkan balapan tetap terbuka lebar. Balapan di Misano bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal strategi mengelola ban, ritme, dan tekanan mental. Marquez sudah membuktikan berkali-kali bahwa ia adalah salah satu master di aspek-aspek tersebut. Maka, dengan bocoran dari bos Ducati ini tentang strategi Marquez,
tentu publik akan menanti kejutan dari sang juara dunia 8 kali itu. MotoGP Misano 2025 baru saja dimulai, tetapi drama sudah mengalir deras. Dari kejutan Franco Morbidelli di FP1, hingga posisi kelima Marquez yang menimbulkan tanda tanya, semua itu menambah bumbu pada salah satu seri paling dinanti musim ini. Losing time, I'm fading fast.